konfliknya, ada perbedaan pendapat, masih adab luar biasa. Abah kita, ada beberapa orang yang ya ada cekcok, nggak akur, nggak sepakat, beda pendapat gitu. Namun kita nggak pernah dengar abah kita membicarakan keburukan orang yang bermusuhan dengan dia, dalam tanda kutip musuhan ini. Hingga bahkan kita nggak tahu apa-apa, datang dari Hadramaut kita nggak tahu apa-apa. Abah bilang, Syekh Jindan, ente baru pulang dari Hadramaut, pergi ziarah kepada fulan, Ustadz fulan, ulama fulan. Bilang, ya khair, kita datang. Belakangan kita baru tahu kalau antara abah dengan dia ada masalah. Tapi abah kita bilang, ente ziarah, tengokin dia, ziarah, sampaikan salam abah. Begitu. Dan bukan cuma itu aja, ada beberapa orang yang abah kita suruh datang kepada mereka. Bahkan kita dulu tuh sebelum ketika nyampe, sebelum Habib Umar bin Hafidh 1 minggu kita datang. Habib Umar maksudnya minta kita aturkan acara beliau di sini. Abah kita bilang, aturkan acara Habib Umar ke rumahnya fulan. Yang mana belakangan kita baru tahu antara abah dengan dia itu terjadi pertentangan. Tapi abah bilang, biar Habib Umar datang, hadir, datang ke sekolahnya, ke madrasahnya. Masya Allah, kagak ada dendam, gak ada benci. Gak kayak sekarang. Kalau udah beda pendapat sama orang, ada perbedaan prinsip, beda pendapat sama orang, oh musuh dunia akhirat. Begitu. Gue gak mau lihat muka lu di dunia, gak mau lihat muka lu di akhirat. Bukan cuma itu aja, sampai boykot. Boykot. Dia gak boleh ceramah. Begitu. Kirim surat ke teman-teman kita, jangan kasih dia ceramah. Ada undangan di mana? Undangan di sana di sini. Kirim kepada tokoh-tokoh tertentu, bahkan kepada kepada panitia acara, jangan kasih ceramah, batalkan. Begitu. Sekarang begitu. Bukan cuma itu aja, digosipin, dikatain, difitnah, dinamimah. Begitu. Kita tiba-tiba berada di sebuah zaman, tahu zaman apa? Zaman idza khasama fajara. Kalau udah nggak sepakat sama orang, nggak ragu-ragu untuk berbuat kezaliman terhadap orang tersebut. Dia zalimin, dia caci, dia maki, dia nodai kehormatan. Ente beda pendapat sama dia, silahkan keluarkan argumentasi kamu. Begitu. Pikiran diadu pikiran, teori diadu teori, pendapat diadu pendapat. Bukan beda pendapat urusan suatu fatwa, lah begitu. Yang dicela, yang dikritik bukan fatwanya. Dia nggak mampu untuk mengkritik fatwanya, yang dikritik individunya. Bilang, lu begitu, gua tahu fatwa ente nggak bisa diterima. Kenapa? Soalnya ente demen makan jengkol. Apa hubungannya? Yang dikritik individunya. Begitu. Yang dikritik pribadinya. Makanya dibilang sama teman-teman kita tuh dulu bahwasanya barang siapa orang tuh kalau tidak pede, nggak percaya diri dengan keilmuan dan pendapat yang dia punya, nggak percaya diri dengan argumentasi dia sendiri, nggak yakin dengan fatwa yang dia pegang, sehingga untuk menguatkannya perlu berbohong, perlu memfitnah, perlu berghibah, perlu bernamimah. Terus yang kayak begini mau kita ikutin? Lah, kagak, buang jauh-jauh. Alhasil yang kita dengar dari abah kita begitu, bahwasanya nggak ada benci sama orang, kagak ada dengki sama orang. Sampai kita dulu sama akhina Al-Habib Ahmad hadza begitu, kadang pegel ya. Abah kita datengin orang yang menurut kita mau ngapain didatengin orang, kalau kita udah kita takbirin 4 kali orang. Begitu. Tapi sabar. Ada dalam beberapa kasus datang ke rumah tuh orang, orangnya pura-pura tidur. Udah gitu ketahuan lagi pura-pura tidur, berbisik kedengeran sama kita. Begitu. Tapi abah kita masih datang dan masih datang lagi besokannya. Subhanallah. Hati bersih. Kalau kita mau pulang dari sini bawa sesuatu, bawa hati yang bersih. Udah, jangan dengki sama orang, jangan benci sama orang. Oh, mau bela agama dengan hati yang bersih. Mau bela Islam dengan hati yang bersih. Mau dakwah dengan hati yang bersih.
Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman.